Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi khotbah dalam perayaan Pentakosta kedua hari ini, Senin 9 Juni 2025, tertulis dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya baca bagi kita dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah. Hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Horasma di Taswina. Terima kasih mari Tuhan ke bisa kita merlagut muse di mames tahun hari Pentakosta na paduaho haroro nitun di Purbadia laho manggatihon Yesus Kristus nadung manai tu surgo hasonangani. Jadi dokonia muda pimanai kau tu bon ginjang suruh kudo tondi pangapuli na asing. Aku akan mengutus roh yang lain. Biasa dokon roh yang lain karena roh yang utama, pembantu penyokong yang utama telah naik ke sorga, yaitu Yesus Kristus. Maka penolong yang lain, pangurupi na asing ditongos tu kita ima ton di Purbadia. Tema yang akan kita renungkan dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini ialah hidup diperbarui oleh Roh Kudus. Hidup diperbarui oleh Roh Kudus. Karya Roh Kudus memang selalu untuk membarui. Kita manusia tidak bisa membarui diri kita sendiri. Walaupun kita sudah berusaha. Tetapi yang membaharui kita secara total, secara sempurna ialah karya Roh Kudus. Surat yang kita baca tadi oleh Paulus kepada Titus menjadi sebuah catatan sejarah
dalam rangka melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui Roh Kudus membaharui setiap orang yang percaya. Ada beberapa catatan yang kita lihat dari teks ini. Yang pertama, pembaruan hidup melalui anugerah Allah. Jadi kita dibaharui bukan karena kita melakukan yang benar, melakukan yang baik, tetapi itu semata-mata karena anugerah Allah. Jadi pembaruan itu merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kalaupun tadi saya katakan kita berusaha untuk hidup baru atau hidup kita berubah, kalau tidak ada roh di dalam diri kita, maka itu sulit terjadi. Nah, tuari mata bagi jamita, bagaimana karya roh itu, peran roh itu? Dia sebagai penolong, penuntun dalam rangka mencari kebenaran. Dia sebagai alat Tuhan menyertai kita, karena dia ada di hati dan di hidup kita. Itu khotbah kemarin. Jadi roh itu tidak jauh. Roh itu hidup bersama kita, di dalam kita. Sama seperti Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, mereka menyatu. Demikianlah hidup orang yang percaya itu, hidup di dalam roh itu, menyatu di dalam roh. Jadi kalau ada orang percaya tidak hidup di dalam roh dan tidak menyatu di dalam roh, maka dia sulit mengalami pembaruan. Hidup kita tidak seperti Power Ranger, berubah gitu ya, langsung berubah. Jadi tidak ada seperti itu. Di dunia ini mengalami dinamika yang prosesnya panjang. Jadi perubahan itu mengalami proses yang panjang. Tidak ada bim salah bim. Kalau kita baca teks tadi, dulu kita adalah orang-orang keji, orang sesat, orang jahat, orang yang jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi karena ada roh, maka dia membaharui kita oleh anugerah Tuhan. Jadi tanpa roh kita tidak dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena hanya roh Tuhanlah yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa dan mengarahkan kita kepada hidup yang baru. Itu pelajaran pertama yang kita lihat dari teks ini. Yang kedua, pembaruan hidup melalui penyucian dan pembaruan Roh Kudus. Jadi pembaruan itu harus melalui penyucian. Dosa kita dicuci dari kita. Jadi kalau kita mau bersih, misalnya habis bekerja di ladang, di sawah, atau baru pulang bekerja dari kantor, lalu kita ingin bersih, maka kita harus mandi. Berarti air yang membersihkan kita. Segala kotoran dalam tubuh kita dibersihkan melalui air dan alat-alat mandi ya, sabun dan sebagainya. Supaya kita bisa harum, bersih, mau tidur atau mau bekerja. Jadi alat pembersih tubuh ini ialah air. Tetapi alat pembersih jiwa kita dari kekotoran, dosa, kesesatan, dan kehendak dunia ini hanya melalui Roh Kudus. Jadi kita harus dicuci. Dicuci berarti semua karat-karat dosa yang ada dalam pikiran kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita dicuci dulu oleh Roh Kudus. Artinya ada penanggalan karakter, sikap buruk, pikiran buruk dari dalam diri kita. Itu yang kedua. Jadi ada pembaruan melalui pencucian. Jadi dicuci supaya apa? Kita bisa beroleh keselamatan kekal. Jadi kalau masih lengket di kita ada karat dosa, ada karat kebencian, ada karat kejahatan, ada karat kesesatan, selama itu masih melekat di pada kita, tidak bisa beroleh pembaruan. Jadi makanya pelan-pelan kita kurangi ketergantungan kita kepada dosa itu. Kalau misalnya contoh, kita setiap hari menggosip orang 10 kali, dikurangi menjadi 7. Nah, itu. Dari 7, 5. Dari 5, 3. Sampai tua. Mungkin lama itu. Dari 10 jadi 7 itu mungkin membutuhkan waktu 5 tahun.
Lama, nggak apa-apa. Pokoknya nanti setelah berumur 50 tahun atau 60 tahun, sudah tinggal 2 kan, lumayan. Atau sudah berumur 70 tahun tinggal kosong, lumayan kan. Sehingga ketika kita mati nggak ada lagi karat dosa. Ada tuh lumayan. Jadi kalau sekarang bim berubah, nggak bisa. Karena kita masih benci sama tetangga, benci sama keluarga, benci sama orang yang menyakiti kita. Masih susah mengampuninya. Tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Nanti kalau dipaksa hasilnya nggak bagus. Madu mau jadi ko itu husesa dosa muda ihau tangis. Biasa tahun lagi roh ulahi musia. Nama saya huingok di beda hoda. Unang kau macam-macam adik kemerdame kita. Huingok di PA itu ulang-ulang lagi. Jadi memang itu proses. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup yang dibenarkan dan dikuatkan dalam harapan. Ayat 7-8 itu, kalaupun kita hidup dalam kebenaran, tetapi kita berharap pembaruan itu terjadi. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran tapi tidak mengalami perubahan, itu pun nonsens. Maunya kalau kita sudah melakukan kebenaran, maka hidup kita dibaharui. Kalau kita tahu yang benar tapi tidak melakukan kebenaran, itu pun tidak mengalami perubahan. Nah bahata karat ditar online memboto hasil tongan, tapi indara makarejohon hasil tongan. Banyak orang baik diam bungkam, tidak mau menegur orang yang salah, maka tidak akan terjadi pembaharuan. Pembaruan akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Ulang duta boto hasil tongan, tapi takarejohon haja-haja. Kristen au HP hutondong dalam hamaguan. Itu kan lagu kita kan. Kristen au HP hutondong dalam hamaguan. Itu kita sekarang. Maunya Kristen au HP hutondong dalam hasitongan. Itu dibaru itu. Sudah itu halak memboto muda hari Minggu misalnya tu gereja lah Kristen, tai itondongnya dalam hamagoan kan itu. Ini ratu gereja. Kasongan ini contoh. Tapi muda Kristennya, apalagi di KPAC Malingkar, muda dung jam 10 hari Minggu mekulik talok tokna, buk gereja indah, gereja menang dia. Terjadi pembaruan. Tapi kalau tidak, ya sama aja. Tidak akan terjadi pembaruan. Selama kita tidak melakukan kebenaran yang kita tahu itu benar. Karena setiap orang percaya harus bersekutu sesama orang percaya. Au percaya ditondi perbadia sada perlagutan badia. Jadi orang yang kudus itu harus bertemu supaya mampu melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang kudus itu sendiri-sendiri tidak kuat melakukan perubahan. Jadi orang percaya yang kudus itu bertemu sesama orang kudus, maka terjadilah pembaruan gereja. Indah harap nabi dia awamang betul. Pardosa itu betul. Tapi kan macam-macam tahu kuma dosa tanah bahati dia rupan di debata. Amin ini kan baga-baganya di bata taringot tuasa di dosa. Mulai sini nagi harap pardosa begitu. Mahal nabi dia nuaino. Lobus tu namula anu harap nabi dia tu. Jok mula sang gereja masuk ke situ nabada. Ini persoalan. Indah nabadia be. Lalu dibagas nabada. Marsowal musi. Lalu di kantor marungutungu. Udah musi madabu. Enggak apa-apa. Itu kan proses. Roh musi minggu naro. Mangkudosa musi. Itulah hidup ini. Berproses. Sapa-sapa di Sonari, pertanyaan kita sekarang ialah bagaimanakah cara kita agar kita bisa hidup dibaharui oleh Roh Kudus? Bagaimana cara kita? Yang pertama kita harus menghargai dan menerima kasih karunia Allah. Kalau Roh Kudus itu mengatakan jika engkau bersama dengan aku dan hidup bersama aku, maka engkau akan mengalami pembaruan. Tapi kalau kita tidak mau menerima curahan Roh Kudus hari ini, maka itu tidak akan bisa terjadi pembaruan. Maka yang kita lakukan ialah terimalah Roh Kudus ini. Ya Roh Kudus, masuklah dalam hati, pikiran,
dan tindakanku. Baharuilah aku. Harus kita minta setiap hari pembaharuan itu. Supaya terjadi pembaharuan. Kalau Tuhan telah memberi penolong yang lain bagi kita, mencurahkan bagi kita sekarang kuasa Roh Kudus, tapi kita tidak menerima, maka sampai kapanpun tidak akan terjadi pembaharuan hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, terima dan hargai kasih karunia Allah itu. Yang kedua, kita hidup dalam kerendahan hati dan pertobatan. Jadi kalau kita selalu sombong, tinggi hati, tidak mau mengakui kita orang berdosa, tidak mau bertobat, maka tidak akan terjadi pembaharuan. Jadi orang yang mengaku dirinya berdosa, mengaku dirinya orang jahat, butuh pembaharuan, butuh pertobatan, maka Tuhan mengampuni kita. Jadi penyucian itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak rendah hati, mengaku segala dosa kita. Memang dosa-dosa orang Protestan termasuk Lutheran tidak menyebut detail dosa-dosanya. Tadok do ale Tuhan sesama dosa nami nabahati. Nah itu kan anggota yang di Pentakosta kan beda. Ya Tuhan ampunilah aku tadi marah sama suamiku, marah sama anakku, marah sama tetangga. Dia sebut detail, gak apa-apa. Kalau kita berani gak apa-apa, tapi lama. Bisa berjam-jam kan banyak sekali dosanya. Jadi karena kita ingin pendek doanya, langsung potong kompas. Ya Tuhan ampunilah dosa kami yang banyak itu. Amin. Nah itu kan pendek dia. Tapi ya nggak apa-apa, samanya itu. Didetailkan pun nggak apa-apa. Supaya kita sadar ada dosa-dosa kita yang detail. Supaya kita berubah. Apa gunanya kita sebut detail tapi tidak berubah. Ya Tuhan, ajarlah aku supaya rajin belajar seperti yang dikatakan mama. Amin. Tapi nggak mau belajar, nggak ada juga pembaruan. Kalau berdoa supaya rajin belajar, dia minta supaya dia rajin belajar, ya buka buku, baca buku, pelajari, ulangi buku. Ah itu pembaruan terjadi. Tapi kalau dia berdoa, Tuhan berikan aku kerajinan supaya belajar, supaya tamat naik ke kelas 7, kelas 9, kelas 12 atau universitas. Tapi tidak mau baca buku, tidak akan terjadi pembaruan. Tetap kita nilai 5. Tidak jadi juara. Atau tidak jadi masuk perguruan tinggi negeri. Itu. Jadi harus ada usaha dari kita. Kerendahan hati dan bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita supaya kita dibaharui oleh Roh Kudus. Yang ketiga, biarkan Roh Kudus membaharui hati dan pikiran kita. Jadi jangan biarkan pikiran kita yang membaharui kita. Itu tidak bisa terjadi. Aku sudah rajin ke gereja, sudah rajin baca kitab suci, rajin berdoa. Nanti berubah sendiri itu. Dan tidak mau menerima Roh Kudus. Itu tidak bisa. Harus kita biarkan Roh Kudus menguasai hati kita. Supaya terjadi pembaruan. Misalnya tadi, contoh ini ya. Kalau tinggallah misalnya kacamata ini di gereja ini. Lalu kita bilang, ambil, tidak. Ah itu punya pendeta itu. Kuambillah kuantar ke Medan Krio jauh kali. Udahlah kuambil sama aku lah. Kan gitu kan. Itu dialog antara kita dengan Roh Tuhan. Pilih mana? Pilih yang mudah biasanya. Ambil, kupakai lah. Kan jarang udah mau pindah ke Batam dia. Gak ketemunya. Kan kira-kira gitu kan. Kalau kuantar ke Medan Krio jauh kali 1,5 jam. Pulang balik 1 jam. Berapa nanti minyaknya? Kan gitu kan. Kita ambil jalan pintas. Kuambillah, nggak apa-apa lah, nggak. Tuhan tahu ya itu. Ya Tuhan tahu kita berdosa, kan gitu. Tapi orang yang membaharui diri dan membiarkan Tuhan hidup di dalam diri kita, ketika dia jangan ambil itu punya Pak Pendeta, titip aja sama guru perlagutan, nanti ketemunya mereka di resort, kan gitu contohnya. Dia minta, dia ambil dan kasih ke guru perlagutan dan ketemu memang. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Roh itu memimpin kita, membaharui karakter kita. Kalau tidak memang tidak bisa terjadi pembaharuan. Karena tidak kita lihat, gak ada CCTV. Wah bisanya ku ambil ini kan. Kalau misalnya jatuh uang 100.000 di sini, lihat CCTV nggak ada orang, kan langsung ini, gitu kan. Coba kalau kita dibaharui oleh Roh Kudus, ada 100.000 di situ, lalu pergi ke guru perlagutan, tolong wartakan ya, jatuh kemarin di GKP Simalingkar. Mana tahu ada yang silap, jatuh dari dompetnya.
Ah itu bagus kan. Kalau tidak ada mengaku, masuk kas perlakutan, lumayan kan. Daripada itu. Memang sederhana, tapi itu menentukan pembaharuan dalam hidup kita. Punya karakterkah kita dikuasai Roh Kudus atau dikuasai kedagingan? Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mengikuti kehendak Tuhan dengan ketaatan dan hidup dalam kasih. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus harus taat pada firman Tuhan. Kalau tidak taat, tidak bisa berubah. Mengapa kau membenci keluargamu itu? Iyalah, dulu dia lakukan, dulu sudah kumaafkan ini, tapi dia buat lagi ini, bertambah-tambah. Itu namanya tidak taat pada firman Tuhan. Harusnya kita ini kalau sudah memaafkan, delete dari pikiran kita. Jangan hanya dilupakan, harus delete. Kalau di komputer kan delete itu tidak bisa dipanggil lagi datanya. Tapi kalau disimpan atau dihapus, apa dilupakan, nanti kita panggil, itu keluar sendiri itu. Coba di handphone kita WA itu, lupa kita sesuatu, panggil aja apa kata kunci, keluar itu, itu keluar. Tapi kalau sudah kita hapus dari WA kita data itu, kita ketik pun dia nggak muncul. Karena apa? Nggak ada lagi data itu di kita. Tapi kita orang yang percaya ini bukannya mengampuni, bukannya mendelay persoalan orang yang menyakiti kita, tapi kita melupakan. Sehingga kadang-kadang muncul lagi dan itu menyakitkan. Nah, jika kita ingin dibaharui, taatlah pada firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang menyakiti kita, kita mengampuninya. Supaya jangan lagi hadir di pikiran kita. Kalau hadir lagi nanti kita ingat-ingat lagi, naik darah tinggi. Jumpa kita ini, buasiar bagi asmaroon, naik darah tinggi, naik kolesterol, nah semualah naik. Akhirnya kesehatan kita rusak, tubuh kita memproduksi zat-zat yang tidak berfungsi. Tapi kalau kita sudah delete, datang dia, nggak muncul lah yang sakit hati, nggak muncul. Jadi kita ketemu senyum, harus namburu eda, itu kan. Dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Itu yang keempat. Jadi keempat hal itu menjadi cara untuk bagaimana kita hidup di bawah Tuhan. Yang pertama tadi menghargai, menerima kasih karunia Allah. Yang kedua, kita hidup dalam kerendahan hati dan pertobatan. Yang ketiga, biarkan Roh Kudus membarui hati dan pikiran kita. Yang keempat, kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan dengan taat pada firman. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Pentakosta yang kedua ini? Kita bawa pulang nanti itu kita renungkan di dalam hati kita hayati, kita gumuli dan kita lakukan dalam merayakan hari turunnya Roh Kudus yang kedua ini. Yang pertama, kita menyadari akan kehidupan lama kita yang kita tinggalkan. Dulu kita memang benar pendosa, dulu kita benar sesat, dulu kita jahat, dulu kita pembenci, tapi sekarang itu sudah kita tinggalkan. Setelah kita mengalami baptisan, kita telah dibaharui menjadi manusia baru, bukan lagi manusia lama. Jadi kita harus berkata kepada diri kita, aku ini bukan manusia lama, aku ini manusia baru yang hidup baru di dalam Tuhan. Ini yang kita katakan dalam diri kita, lalu kita proses dalam perjalanan hidup kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembaruan itu terjadi melalui kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kepandaian kita, mengubah diri kita. Tapi itu kasih karunia Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan, Tuhan baharuilah aku melalui Roh-Mu yang kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelahiran baru oleh Roh Kudus terjadi ketika kita melakukan baptisan kita. Ketika kita sudah dibaptis dulu, kecil, masih anak-anak, kita tidak tahu, lalu dinaikkan pengajaran kepada kita oleh katekisasi sini, maka iman kita telah bertumbuh dan berkembang, maka disitulah terjadi pembaharuan. Jadi kalau kita gantungkan baptisan kita dan CD kita di dinding rumah kita, lalu tidak bekerja lagi, maka kita tidak akan terjadi pembaruan.
Iman yang benar ialah iman yang mengalami pertumbuhan dan perubahan. Setiap kita mendengar sabda Tuhan yang kita dengar, baik di gereja, di ibadah-ibadah lainnya, mengubah karakter kita, maka terjadilah perubahan hidup kita melalui Roh Kudus. Lalu yang keempat, yang terakhir, penerimaan Roh Kudus sebagai karunia Allah. Jadi kalau Roh Kudus telah dicurahkan, kita tolak, maka tidak terjadi pembaruan. Kalau dicurahkan Roh Kudus, kita terima dan tinggal dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam karakter kita, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita semakin baik dan berkenan kepada-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam rangka merayakan hari Pentakosta yang kedua ini, maka kita hidup dibaharui oleh Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Natutuloi sai marhaluluan namor sayai. Sai marhaluluan namor sayai. Terima kasih ma'ali Tuhan. Akimadung dilehko Tuhami ton dipangurupi na asing marhite haroro ni ton di porbadia nalaho paimbaruhon rohanami pangalaho pambahenan do ngulu nami sigano pari ake haroro ton di porbadia ikun jagi ton nami di ngulu nami sigano pari atcoina paubaho rohanami paubahon pangalaho pambahenan do hanguluan nami di joro ni dengan nami jolma tarlumubi ma di joro marhite-hite ton di purbadia gabi adong madihami haubani roha na mananda dosa nami menalgapkon dosa hajahaton nami dia dupam jana marhite ton di i gabi dapotan hami hanguluan nembar dot hanguluan nasalulu iluluna atau pergugui mahai mangastui dot makarjo katami di ngulu nami sigano pari acco imbaru mangulu nami dia dopanmu doho dia dopan ni dengan nami jolma marhite Yesus Kristus. Terima kasih ma diho. Amin.